Bab 2495. Ketua Paviliun Misterius. Alam Inti Suci. Selama beberapa hari ini, Mile terus berlatih setiap hari. Sumber pelatihan yang melimpah. Waktu yang melimpah. Sekarang tidak ada musuh. Jika tidak digunakan untuk berkultivasi, kapan lagi? Targetnya adalah mencapai alam inti suci. Dia memurnikan banyak hati alam semesta. Meskipun sekarang hanya setara dengan level 5, juga bisa terus memurnikan hati alam semesta. Teknik pelatihan alam inti suci sebenarnya sangat mudah, hanya perlu terus memurnikan hati alam semesta, agar diri sendiri bisa menyerap kekuatan alam semesta, lalu digunakan sendiri. Tingkatan alam. Sebenarnya, Mile tidak langsung mengejar tingkatan alam, tetapi dia menyadari dirinya bisa belajar dan mengikuti jalan tingkatan alam ini. Seperti seorang master seni bela diri, sebelum menciptakan sekte baru, dia pasti akan mempelajari semua kelebihan dari sekte lain. Siapa yang bisa menciptakan sekte baru tanpa belajar dari sekte-sekte lainnya? Proses memurnikan hati alam semesta sangatlah menderita. Sama seperti yang dikatakan Deska, mirip seperti pembentukan sebuah pedang, harus diterpa badai air dan api. Namun, Mile tidak takut dengan penderitaan. Waktu pelatihan tubuh fisik, dia sudah menerima banyak penderitaan. Di dalam menara kecil, pelatihan tidak mengenal waktu. Tanpa disadari 100 tahun berlalu. Tentu saja, bagi dunia luar barulah berlalu 10 hari. Pelatihan selama 100 tahun membuat Mile terlihat lebih tua. Dia yang sekarang ini tidak lagi suka berlagak, melainkan lebih kalem. Pada saat ini, menara kecil mendadak berkata, "Majikan muda, apa kamu sudah mencapai alam inti suci?" Mile tersenyum dan berkata, "Menara kecil, apakah aku begitu lemah di dalam pandanganmu?" Menara kecil hanya diam saja. Mile memejamkan kedua matanya, kemudian membuka telapak tangannya lalu mencengkeram dengan kuat. Boom! Sebuah kekuatan yang kuat langsung memancar keluar dari tubuhnya. Kekuatan alam semesta. Pelatihan keras selama 100 tahun membuat dirinya sudah memurnikan hati alam semesta hingga tahap terbaik, juga mencapai alam inti suci. Mile menggerakkan batinnya, seketika kesadaran ilahi bisa menerobos ruang waktu dan tiba di daerah keos. Saat masuk ke daerah keos ini, dia menyadari dengan kaget, kesadaran ilahinya bisa menyerap semacam energi yang misterius. Kekuatan keos. Mile mengerutkan keningnya. Pada saat ini, terdengar suara teriakan yang keras menggema di daerah keos ini, "Hei, siapa kamu? Berani sekali mencuri kekuatan keos sekte Dewa Pedang Misteri. Apa kamu sudah bosan hidup?" Usai berkata, sebuah cahaya pedang Tao langsung menebas keluar dari bagian dalam daerah keos. Dunia misteri. Mile mengerutkan kening dan menarik kembali kesadaran ilahinya. Sekarang dia baru mencapai alam inti suci, penggunaan kesadaran ilahi masih belum begitu mahir. Oleh karena itu, dia tidak memilih untuk bertarung dengan musuh secara terang-terangan. Mile menengadahkan kepala melihat ke arah langit. Dia mengerutkan kening, apakah dunia keos sudah dijajah oleh orang lain? Lalu, apa itu sekte Dewa Pedang Misteri? Setelah diam sejenak, Mile keluar dari menara kecil. Dia langsung pergi mencari Deska dan berkata, "Deska, coba kamu ceritakan alam semesta yang kalian ketahui." Mile merasa dirinya harus memahami latar belakang alam semesta yang dia tempati ini. Deska berkata dengan nada tenang, "Jarak dari tempat kita 10 triliun tahun cahaya, ada sebuah alam semesta bernama alam semesta optik. Dari semua alam semesta yang ada di sini, sementara kami paling memahami perabatan seni bela diri sana. Sedangkan kekuatannya kami belum begitu memahami, karena orang kita jarang berhubungan dengan mereka." Alam semesta optik.
Milei berkata dengan nada kecil, apakah kamu tahu sekte Dewa Pedang Misteri? Deska mengerutkan kening dan berkata, sekte Dewa Pedang Misteri. Milei menganggukkan kepalanya. Deska menggelengkan kepala dan berkata, aku tidak pernah mendengarkannya. Milei hanya diam saja. Deska dan lainnya mungkin masih belum mengetahui dunia chaos itu. Pada saat ini, Finlay mendadak muncul di depan Milei. Dia memberi hormat kepada Milei dan berkata, Tuan Muda, utusan Nan dari Paviliun Xianbao datang. Utusan Nan. Milei tersenyum dan berkata, cepat persilakan masuk. Finlay langsung keluar. Tidak lama kemudian, utusan Nan muncul di depan Milei dan Deska. Saat utusan Nan melihat Milei, dia sedikit terkejut dan berkata, kamu sepertinya sedikit berbeda. Milei tersenyum berkata, beda apanya? Utusan Nan diam sejenak dan berkata, apa kekuatanmu ada meningkat lagi? Milei sedikit terkejut, padahal dia sudah menyembunyikan auranya, lalu dia juga tidak menyangka utusan Nan bisa merasakannya. Pada saat ini, utusan Nan mendadak berkata, kita kembali ke topik utama saja. Aku memerlukan bantuanmu. Milei memandang utusan Nan dan berkata, ada apa? Utusan Nan berkata dengan nada serius, Paviliun Xianbao dalam bahaya. Milei mengerutkan kening dan berkata, bahaya. Utusan Nan menganggukkan kepala. Dia sangat bimbang, lalu berkata, bolehkah kamu ikut bersamaku ke markas utama Paviliun Xianbao? Milei menganggukkan kepalanya. Deska yang ada di samping berkata, Tuan Muda, kami akan ikut bersamamu. Milei menggelengkan kepala dan berkata, tidak perlu. Utusan Nan mendadak berkata, kenapa tidak perlu? Setelah itu, utusan Nan memelototi Milei dan berkata, semuanya ikut saja. Kalau bisa semua orang dunia misteri juga pergi, lebih banyak lebih baik. Milei pun terdiam. Deska melihat utusan Nan sekilas, kemudian berkata, Nona Nan, Paviliun Xianbao sebenarnya berjumpa dengan bahaya apa? Utusan Nan tersenyum dan berkata, bukan masalah besar, aku hanya ingin mengajak kalian pergi main. Serius, aku tidak ada maksud lain. Milei menggelengkan kepala dan tersenyum berkata, aku tidak percaya. Setelah itu, Milei berkata dengan serius, sebenarnya berjumpa dengan masalah apa? Utusan Nan diam sejenak barulah berkata, sebelumnya kami menerima sebuah benda ilahi. Benda ilahi ini sangat berharga, tapi benda ilahi ini malah hilang. Jadi, pemiliknya meminta kami untuk mengganti rugi. Milei berkata dengan nada serius, kalian tidak sanggup mengganti rugi. Utusan Nan menganggukkan kepala dan berkata, kami tentu saja sanggup, tapi pemiliknya tidak hanya meminta kami ganti rugi, juga meminta kami untuk mencari kembali benda itu. Milei mengerutkan kening berkata, kenapa bisa menghilang? Utusan Nan tersenyum dan berkata, menurutmu? Milei berkata, mereka ingin menyerang kalian. Utusan Nan menganggukkan kepalanya. Milei merasa sedikit heran dan berkata, kekuatan Paviliun Xianbao tidak lebih lemah dari sekte siluman, siapa yang berani menyerang kalian? Utusan Nan tersenyum dan berkata, masalah ini sedikit rumit. Lebih tepatnya, semua ini masalahku sendiri, aku ingin meminta bantuan darimu. Milei masih ingin berkata, utusan Nan langsung memotong pembicaraannya, bolehkah kita bicarakan sambil menempuh perjalanan? Milei menganggukkan kepalanya, baik, ayo kita berangkat. Utusan Nan melihat Deska yang ada di samping dan berkata, bagaimana dengan orang dunia misteri? Milei tersenyum dan berkata, aku dulu yang ikut bersama denganmu, kalau tidak bisa terselesaikan, kita baru memanggil orang, oke. Utusan Nan sedikit bimbang dan berkata, Tuan Muda Ye, masalah ini mungkin akan menimbulkan pertarungan, kamu yakin?
Mile menatap utusan Nan dan berkata, "Kamu tidak percaya denganku?" Utusan Nan memandang sekilas Mila dan berkata, "Aku mengkhawatirkan keselamatanmu." Mile langsung terdiam. Pada saat ini, Deska yang berdiri di samping mendadak berkata, "Tuan muda, demi keselamatanmu, kami harus ikut bersamamu." Usai berkata, Deska menoleh dan memanggil, "Tu." Setelah itu, muncul seorang pria di belakang Mile. Orang yang datang adalah Komandan Tu. Lalu ada 15 orang di belakangnya. Deska berkata, "Mulai dari hari ini, kalian harus menjaga keselamatan Tuan Muda." Tu menganggukkan kepalanya. Mile berkata, "Sebenarnya, aku tidak selemah itu." Deska memandang Mile dan berkata, "Aku tahu, kekuatan Tuan Muda tak terkalahkan. Kami mengikuti Tuan Muda tidak ada arti lain, hanya ingin melayani saja. Tuan Muda jangan berpikir aneh." Ekspresi wajah Mile langsung cemberut. Utusan Nan sedikit bimbang dan berkata, "Tuan Muda Ye, kami tidak ada maksud lain, kamu jangan berpikir sembarangan. Serius, kami tidak pernah merasa kamu sangat lemah. Kamu masih muda, masih ada kesempatan untuk berkembang, harus sabar." Ekspresi wajah Mile langsung kaku. Dengan demikian, Mile pun ditemani oleh Master Dunia Misteri menuju ke Paviliun Xianbao. Markas utama Paviliun Xianbao berada di alam semesta optik. Tentu saja, kekuatan dunia misteri juga termasuk terkuat di alam semesta optik, oleh karena itu utusan Nan barulah datang mencari bantuan darinya. Kali ini, Mile membawa 4 sang suci dan 16 master Tu. Mereka adalah master kelas terbaik di dunia misteri, sisa lainnya tetap berada di dunia misteri. Karena bagaimanapun juga, dunia misteri sangat besar, juga memerlukan orang untuk menjaga. Di perjalanan, utusan Nan berjalan ke samping Mile dan berkata, "Sebelumnya kamu pernah mengatakan saat berjumpa dengan adikmu, akan memintanya membuat sebuah pedang, kenapa kamu tidak memberitahunya?" Ekspresi wajah Mile langsung kaku. Mile malah melupakan hal ini. Utusan Nan memandang Mile lalu mengedipkan mata berkata, "Apakah kamu melupakannya?" Mile tersenyum dan berkata, Utusan Nan mendadak berkata, "Nanti kamu menemaniku akting, aku akan memaafkanmu." Mile bertanya, "Akting?" Utusan Nan tersenyum dan berkata, "Nanti kamu akan mengetahuinya." Mile sangat tak berdaya, wanita ini memang suka mempermainkannya. Tidak lama kemudian, Mile dan sekelompok orang tiba di alam semesta optik. Saat baru tiba di alam semesta optik, Mile langsung melihat kapal luar angkasa yang tak terhitung di galaksi. Kapal luar angkasa sangat besar dan panjang. Utusan Nan berkata, "Semua ini adalah kapal luar angkasa Paviliun Xianbao, bertanggung jawab ekspedisi." Mile memandang utusan Nan dan berkata, "Ekspedisi?" Utusan Nan menganggukkan kepala dan berkata, "Kami membeli barang, menerima barang, juga mengirim barang. Asalkan kamu membutuhkan, kami bisa membantumu mengirim segala benda, bisa diantar ke seluruh tempat di dunia puluhan ribu surgawi. Bukan hanya aman, juga terjamin, bahkan kami bisa bayar di tempat." Setelah itu, dia melihat kapal luar angkasa sekilas dan berkata, "Semua ini adalah ciptaan dari Ketua Paviliun." Ketua Paviliun berkata, "Ini namanya ekspedisi Win. Henaya satu bisnis ini sudah bisa mendapatkan pendapatan 1 triliun nadi bintang." Ekspresi wajah Mile langsung kaku. Triliunan nadi bintang. Triliunan. Sejak kapan nadi bintang begitu tak berharga? Pada saat ini, menara kecil mendadak berkata, "Majikan muda, kamu jangan kaget seperti itu. Kamu tidak bisa menebak bagaimana kehidupan orang kaya. Ada beberapa orang kaya yang makan 1 kali sudah merupakan jumlah yang tidak mungkin bisa didapatkan oleh seorang kultivator lepas seumur hidup.
Milih hanya diam saja. Apa yang dikatakan menara kecil memang sangat masuk akal. Ada lingkungan yang tidak pernah dirasakan, maka kamu tidak akan tahu seberapa menakutkannya lingkungan itu. Utusan Nan membawa sekelompok orang terus maju. Pada saat ini, Miley dan lainnya mendadak berhenti. Dia dan para master dunia misteri melihat ke arah kejauhan. Ada seorang senior sedang berkultivasi, lalu ada perisai cahaya raksasa di depannya. Dia berkultivasi sambil menjelaskan bagaimana cara pelatihan yang sangat jelas. Miley memandang ke arah utusan Nan, sedangkan utusan Nan hanya tersenyum dan berkata, "Sekarang dia sedang siaran langsung. Kamu jangan meremehkannya." Master alam semi inti suci sepertinya melakukan siaran langsung. Pendapatan per bulan bisa mencapai ratusan nadi bintang. Tentu saja, setengah pendapataannya akan menjadi milik kami. Kamu tidak lihat perisai cahaya itu, bukan perisai cahaya biasa. Perisai cahaya setidaknya menyambung ratusan ribu alam semesta. Jadi, ada kultivator ratusan ribu alam semesta bisa melihat siaran langsung. Pada saat ini, senior yang berada di kejauhan seolah berjumpa dengan sesuatu dan mendadak semangat. Dia langsung bangkit berdiri dan merapikan pakaiannya lalu memberi sujudan, "Terima kasih atas 100 nadi bintang dari Kak Zhang." "Kak Zhang baik sekali." Semua orang langsung terdiam. Bersambung.